Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kan kawan, kita sudah berada di lahan tanaman cabai, dimana lahan tanaman cabai ini adalah cabai keriting yang kita tanam, yang dimana kita kombinasikan dengan tanaman kemangi. Kan bisa lihat ini adalah penampakan tanaman cabai yang sudah beberapa waktu yang lalu setelah kita melakukan proses pemanenan kemangi. Alhamdulillah usianya kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu cabai keritingnya sudah kayak gini, sudah 1 kiloan lebih ya. 2 minggu alhamdulillah kondisinya bagus-bagus, dan cabainya alhamdulillah tidak ada yang terkena penyakit. Dan di sini kan bisa lihat bahwasanya dalam membudidayakan kemangi ini kita juga bisa mengkombinasikan dengan tanaman lainnya seperti cabai. Nah, tujuan kami membudidayakan ini tujuannya adalah sebenarnya agar lahan yang kita budidayakan itu bisa maksimal. Selain kita peroleh hasil dari daunnya, kita juga memperoleh hasil dari buahnya dari menanam cabai ini kan kawan. Nah, cabai keriting ini memiliki usia yang cukup cepat ya. Nanti usia kurang lebih paling ya 3 bulanan lah. Itu cabai keriting sudah melakukan proses pemanenan, dan kondisinya pemanenan itu nantinya sama kayak cabai rawit yang di samping sini. Itu setiap nanti 3 hari biasanya tanaman cabai yang sudah keriting ini akan memerah dengan sendirinya. Dan ini cabai keriting ini ya nanti kita panen ketika kondisinya sudah memerah full, bukan semburat semacam cabai rawit. Tapi cabai keriting ini kita panen secara full ya, merata merah semua. Nah, dalam proses sebelum memasuki masa pemanenan tersebut, namanya cabai keriting semacam ini harus kita rawat kan. Perawatannya sederhana ya. Yang jelas dalam proses perawatannya yaitu adalah kita harus membersihkan cabai ini dari gulma-gulma ya, dari gulma-gulma, dan melakukan proses namanya pemupukan. Untuk pemupukan sendiri cabai ini pemupukannya kami tidak terlalu berlebihan, cuma sederhana dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16, di mana kandungan dari NP dan K-nya kurang lebih 16-16-16. Dengan pupuk semacam tersebut harapannya dapat memperoleh keseimbangan yang dimana unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, dimana unsur tersebut merupakan unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman cabai tersebut. Dan yang jelas unsur makro tersebut nanti akan memperkuat batang dan memperbanyak daun untuk di masa vegetatifnya, serta memperkuat akar ya kan kawan. Karena ini adalah hal pokok yang harus kawan perhatikan dalam membudidayakan cabai. Misalkan kan menggunakan unsurnya hanya nitrogen saja, nah itu nantinya yang dikhawatirkan akar maupun batangnya ini tidak kuat kawan-kawan, semacam itu nanti setelah mereka sudah tumbuh besar. Artinya apa? Artinya tanaman cabai ini nantinya ketika mereka tumbuh besar, kondisi batang maupun akarnya juga cukup besar, akan tetapi untuk segi kekuatan atau istilahnya seratnya itu kurang kan kawan, sehingga nanti jika terkena masalah seperti kayak hujan, angin, dan lain sebagainya, kondisi lain sebagainya, itu memungkinkan batang tersebut maupun daun maupun akar tersebut mudah patah dan tidak kuat. Oleh sebab itu unsur makro dari nitrogen, fosfor, dan kalium itu diperlengkap ya kan kawan. Alangkah lebih baiknya juga diberi pupuk organik cair kan kawan, agar unsur haranya lengkap ya kan kawan. Semakin lengkap semakin bagus kan kawan untuk tanaman cabai yang dimana kita panen di fase generatif semacam itu kan kawan. Nah, dan untuk kali ini kita melakukan budidaya ini hanya kita pupuk dengan menggunakan NPK dan kita tambahkan pupuk organik cair ya. Dan alhamdulillah
rencananya kita tambahkan pupuk organik cair ke depannya, dan alhamdulillahnya ini untuk pertama kalinya kita menggunakan pupuk NPK. Itu baru pemupukan 1 kali cabenya sudah kayak gini kan kawan. Pertumbuhan daunnya alhamdulillah bagus, tunasnya juga ada ya, batangnya ini rasanya juga kuat kan kawan, semacam itu. Tapi kedepannya kita dalam membudidayakan cabai ini, tunas-tunas semacam ini akan kita rempeli ya kan kawan, biar terfokuskan batangnya 1 batang, baru nanti mereka akan membentuk cabang sendiri ya, 2 cabang. Nah 2 cabang tersebutlah yang nantinya akan menyebarkan, akan membentuk kanopinya yang jauh lebih bagus ya kan kawan. Karena kalau semisal kayak gini, saya rasa nantinya itu lebih rungkut atau lebih rimbun, sehingga yang saya khawatirkan nanti kayak kasus tanaman cabai yang ini, cabai rawit terlalu rimbun, terlalu rungkut, itu menyebabkan kesulitan dari pemupukan, pemanenan hingga perawatan kawan-kawan, semacam itu. Dan oleh sebab itu, dengan kejadian semacam itu, rencana ke depan kami akan melakukan budidaya di mana nantinya ini tunasnya akan kita rempeli dan kita fokuskan untuk 1 batang ke atas, baru mereka menyebar membuat cabang selayaknya kayak bunga mekar lah, semacam itu, bunga dan tangganya. Nah kita bentuk kanopi semacam itu, dan harapannya tanaman cabainya kuat dan mempermudah dalam teknis budidaya tanaman cabai. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kegiatan sore kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan ini updatean mengenai tanaman cabai yang kami sedang lakukan, dan semoga memberikan manfaat pada kawan-kawan dan hal positif pada kawan-kawan, agar tetap selalu semangat membudidayakan tanamannya, dan yang jelas selalu melakukan hal yang jauh lebih baik dari waktu sebelumnya. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.